Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Oh,
firman Tuhan dapat mengubahkan karakter kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Hurama sendi kebitika nama sanda kabata kan musuh kuripidai nama sandi kebida basandi kukodo bukan berdai ini minde senditi minasa kata kemeni kasa koro busi kita kalapa bui mulai musuh matuan masak ini kata kemeni kata saka yang kike pasti kata saka Jesus in my church kata sandi kesasa Jesus supaya firman-Mu mengubah hati kami Bapa.
di dalam hidup kita, yang hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa apa yang kau buat bagi kami Yesus sepanjang hidup kami sampai hari ini. Semuanya baik, semuanya sempurna, tidak ada satupun rancanganmu yang gagal dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana di kau ada. Ini semua karena kami percaya, kami dituntun, dibimbing oleh Roh-Mu untuk ada bersama-samamu dalam rancanganmu. Karena kami tahu rancangan manusia pasti bisa gagal, tapi rancangan Yesus tidak akan pernah gagal. Biarlah kami tetap di dalam rancanganmu Tuhan. Walaupun kami melewati duri, melewati batu-batu, kerikil, lompat paret, lompat pagar, asal kami bersama Yesus, kami tahu kami menang lebih daripada pemenang. Kami akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati bukan mengemis minta roti di pinggir jalan. Terlebih terkhusus kami memiliki hidupnya Yesus, hidup yang berkelimpahan, hidup yang tidak akan dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita, hidup yang terus berkelimpahan, sehingga kami diberkati untuk memberkati. Indonesia kami berkati di dalam nama Yesus. Indonesia kami berkati di dalam nama Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus, ajaranmu begitu sempurna, mengajari kami untuk mengasihi Tuhan Allah, untuk mengasihi sesama kami dengan kasih yang seimbang. Inilah ajaran yang sempurna yang kami tidak temukan di ajaran manapun selain di ajaran Yesus. Karena itu kami makin cinta Yesus, makin cinta Yesus. Karena kami bukan hanya terima ajarannya, tapi kami mengalami pribadinya dalam hidup kami, sehingga hidup kami dirubah oleh Tuhan. Kami ciptaan baru di dalam Kristus. Kami tidak lagi hidup seperti masa-masa lalu. Kami sudah hidup baru di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena inisiatif kami. Itu karena kuat gagah Tuhan di atas Golgota. Itu karena inisiatif Yesus yang mau mengorbankan dirinya demi perubahan hidup kami, supaya matinya Kristus akan memberikan hidup Kristus buat kami, sehingga kami tidak lagi kami, tapi kami hidupnya Kristus, karena kami tinggal di dalam Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya hidupnya Kristus. Luar biasa, luar biasa. Kami adalah kemuliaan Tuhan. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara, bahkan roh-roh agamawi, kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami bukan orang-orang yang dipenuhi roh agamawi. Kami orang-orang yang dipenuhi oleh kebenaran Kristus, oleh roh Allah yang memerdekakan kami dari roh-roh agamawi, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah kutuk-kutuk roh-roh agamawi. Kami hidup di bawah berkat Tuhan, di bawah berkat Kristus. Karena kami tahu roh agamawi hanya membuat perselisihan, membuat kesalahpahaman. Tapi roh Kristus membawa damai bagi semua makhluk, bagi semua bangsa. Biarlah hidup kami berubah, bukan lagi mentransferkan roh agamawi, tapi mentransferkan roh Kristus yang telah diurapi. Ora masyikaralababasyakarabash. Luar biasa Tuhan Yesus, luar biasa. Saya menikmati Tuhan, saya mengalami Dia, saya merasakan Dia. Bukan karena ruang dan waktu, tapi karena Dia yang menembus ruang dan waktu. Bukan karena gaya saya, tapi karena Dia yang menembus segala gaya, sehingga segala gaya yang ada di tempat ini dapat ditembus oleh kehadiran Kristus. Sehingga ibadahmu bukan lagi liturgi, tapi ibadahmu ibadah yang dipimpin oleh roh Allah. Uraya kamashikara lababash, urabasaka takaralabash,
Urama syakara labashanda. Saya harap Anda bisa mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Ada satu agama yang harus serentak gerakannya, tetapi kita berbeda gerakan, tapi ditembus oleh Kristus dalam setiap gerakan. Karena Dia Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir. Allah yang maha hadir. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang meriah. Haleluya. Lebih meriah lagi. Oh, haleluya. 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 Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Sehat semua. Haleluya. Coronavirus mati. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita saksikan dulu cuplikan video singkat ini supaya saya bisa lebih leluasa untuk mengembangkan apa yang mau saya sampaikan. Haleluya. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Saudara, Bapak Ibu sekalian, lihatlah ini kalau orang sudah mabuk agama. Kursi pun ada agamanya. Tadi katanya kursi itu kursi Kristen dan ini kursi Islam. Haleluya. Saudara, dia tidak mau pakai kursi yang selalu ditaruh di gereja karena dianggapnya kursi yang ada di gereja ini agamanya Kristen. Tapi kursi yang digantikan tadi dianggap si Yaya Walon ini agamanya Islam. Orang kalau mabuk agama, saudara, itu tidak akan bisa merubah karakter seseorang, karena agama yang kita anut pun tidak mungkin mampu merubah kehidupan kita. Karena itu kita perlu pribadi Tuhan yang ditakta, yang diaras, Dia hadir dalam hidup kita, merubah hidup kita supaya kita menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya. Karena kehidupan yang baru ini akan membuka pintu bagi Roh Kudus untuk membawa kita dalam rencana Tuhan. Haleluya. Karena setiap Anda ada di dalam pemikiran Kristus, dan masing-masing saudara itu sudah ditentukan Tuhan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Yang pasti Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancanganku yang ada padaku tentang kamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kamu masa depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetapi saudara, masa depan yang penuh harapan tadi itu harus dimulai dari perubahan diri kita. Karena anggur yang baru itu harus ditaruh di kantong kulit yang baru. Kalau anggur yang baru ditaruh di kantong kulit yang tua, maka anggur yang baru yang nilainya begitu sangat berharga itu akan tumpah percuma. Sehingga sekalipun dia bernilai, tapi dia tidak ada nilainya karena dia tumpah di tempat yang tidak bernilai. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau membentuk saudara menjadi pribadi-pribadi yang bernilai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena tanpa pembentukan dari Tuhan, Anda tidak akan mungkin bisa menjadi pribadi-pribadi yang bernilai.
Karena yang Tuhan mau kasih adalah sesuatu yang bernilai. Itu sebabnya dia harus persiapkan tempat untuk bisa menerima yang akan dia berikan. Sebab yang dia berikan ini luar biasa, yang dunia nggak bisa berikan, tapi Tuhan bisa berikan. Itu sebabnya wadahnya harus dipersiapkan mulai sekarang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya 2 jam atau 3 jam ngomong sama Randy tentang kesuksesan. Saya akan agak lompat dikit supaya wawasan Anda terbuka lewat apa yang saya sampaikan ini. Sukses dan berhasil dua hal yang berbeda. Kalau berhasil adalah itu mendapatkan sesuatu yang kita tadi angan-angankan, yang kita mau raih. Kita berangan-angan untuk mendapatkan hal itu, maka hal itu kita bisa dapatkan, kita pegang, itu berhasil. Itu namanya berhasil. Tetapi saudara, keberhasilan yang seperti ini bukan kesuksesan. Karena keberhasilan yang seperti ini sekali waktu bisa lenyap, hilang, diakibatkan situasi, kondisi, keadaan tertentu. Keberhasilan yang seperti ini adalah keberhasilan yang sifatnya semu, yang bisa dicapai oleh setiap orang yang walaupun karakternya tidak berubah. Tetapi kesuksesan itu bukan ditentukan apa yang di luar. Kesuksesan adalah yang menentukan apa yang ada di dalam kita. Haleluya. Dengan kata lain, keberhasilan adalah sesuatu yang sekarang belum kita dapat, tetapi sekali waktu mungkin bisa kita dapat. Tapi kesuksesan adalah sesuatu yang kita sekarang sudah miliki dan sekarang sudah kita punyai, dan kita akan jalani sehingga kesuksesan itu tetap berada di dalam diri kita. Saya sepertinya merasakan ada yang belum paham. Kalau seorang yang berhasil, contohnya Pak Jandri, itu akan ditentukan dengan ruang dan waktu, tempat, dan ruang lingkup yang ada. Contohnya, dia berjualan di daerah Cengkareng, dia rame di sana, yang beli, maka dia pasti bisa berhasil mendapatkan uang yang banyak. Ya, tapi kesuksesan itu adalah orang itu. Kalau orang sudah sukses, seandainya saya sekarang dibuang ke Jayapura, saya tetap berhasil. Kalau Anda ada yang mau gantikan 3 tahun di sini, saya akan buktikan saya juga akan berhasil di sana sama seperti yang saya punya di sini. Karena yang sukses saya bukan berhasil, saya orang sukses. Saya tidak perlu berhasil karena saya sudah sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Keberhasilan adalah sesuatu yang mau dicapai, kesuksesan adalah suatu tingkat tertinggi. Makanya waktu saya ngomong sama si Randy, kalau seseorang sudah sukses, dia tidak perlu lagi untuk kesini. Karena kalau dia kesini, dia akan jatuh. Dia sudah sukses. Orang yang berhasil, dia akan terus naik tangga demi tangga untuk mencapainya. Tapi orang sukses, dia sudah di sini. Makanya kalau ada orang bicara, misalnya, jemaat dia 3.000, jemaat Bapak baru berapa? Terus saya berpikir, iya ya, kok jemaat dia bisa 3.000, jemaat saya yang saya pimpin baru berapa? Saya belum sukses, saya masih pingin berhasil. Haleluya, haleluya. Oh, si A, si B, dia ada itu dan ini, dan saya pingin ada itu dan ini. Seperti dia, saya belum sukses, saya hanya pingin berhasil. Karena saya sudah sukses, saya tidak butuh semuanya. Karena saya sudah di puncak yang tertinggi, sempat saya melompat, saya akan jatuh ke bawah. Karena itu, saya tetap ada di kesuksesan. Karena kesuksesan sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Kesuksesan adalah pribadi. Saudara, Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bernilai. Bukan sekedar manusia-manusia yang beragama. Karena agama sudah dijadikan politik, agama sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, dan agama
selalu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mempengaruhi orang untuk menganggap yang lain salah. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh sederhana. Saya agama Kristen di KTP. Terus ada orang agamanya Buddha, Hindu, Islam atau apapun dia. Dan saya pasti berkata agama saya yang paling benar. Mereka juga berkata agamanya yang paling benar. Berarti ada beberapa benar di sana. Kalau ada beberapa benar, siapa yang salah? Kalau dikatakan satu yang salah, pasti dia marah. Pasti bisa berkelahi. Jalan amannya semuanya benar. Kalau semua benar, berarti semua sama pemahamannya dan Tuhannya. Tentu saudara, yang seperti ini tentu tidak bisa diterima oleh Alkitab. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang ke muka bumi tidak pernah memberitakan agama. Dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dia datang ke bumi ingin merubah karakter manusia, supaya manusia ini karakternya tidak lagi seperti makhluk-makhluk yang lain. Makanya Alkitab bilang di Markus 16, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Berarti artinya orang yang belum hidup dalam Kristus dia masih makhluk. Tapi ketika Anda dan saya terima Kristus, Anda bukan sekedar makhluk, tapi Anda menjadi manusia ilahi, menjadi manusia surgawi. Anda menjadi anak Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tapi ini bukan retorika. Ini adalah suatu hal yang nyata. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Waktu nyanyi kedua tadi, lagu kedua dinyanyikan tadi, saya hanya mensyukuri di mana Tuhan bisa merubah hidup saya yang begitu jorok, yang begitu najis, cabul, yang begitu kotor. Tuhan rubah hidup saya menjadi fokus kepada Kristus. Ini bukan sesuatu yang mudah, ini adalah kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan datang ke muka bumi ini ingin memberikan hidup yang bernilai bagi kita semua. Haleluya. Anda yang hadir di tempat ini, haleluya, Anda dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bernilai, orang-orang yang baik. Haleluya. Apa itu arti baik? Baik artinya adalah ucapan perilaku positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Ulang. Baik artinya ucapan perilaku positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Pertanyaannya, apakah kita sudah bermanfaat bagi banyak orang? Tentu yang pertama harus bermanfaat bagi gereja. Haleluya. Karena di mana Anda mendapat siraman rohani, disitulah lebih dulu Anda bermanfaat. Saudara, sudah beberapa kali ibadah, setiap ibadah kita mati lampu karena dia turun. Apanya? CB-nya apa namanya? Ya, gak usah disambut-sambut. Ya, anggap aja itu benar. Ya, dia turun, saudara. Haleluya. Adakah di antara saudara yang mengatakan, Pak, ini kayaknya ininya yang salah, ini yang salah, apa perlu saya panggil tukang listrik dan sebagainya? Tidak ada. Tapi beberapa hari yang lalu saya katakan, siapa yang tahu ya tukang listrik? Ibu gembala bilang, Steri sepertinya tahu. Akhirnya saya telepon dia dan dia kirim tukang listrik. Tadi terbukti tidak ada yang turun. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hidup ini harus bermanfaat. Pertama, bermanfaat bagi gereja. Haleluya. Di pikiranmu harus ada gereja itu. Karena gereja itu institusi yang Tuhan taruh untuk membentuk ulang hidupmu. Di situ kau harus terus memikirkannya. Apa yang harus bisa kubuat untuk gereja? Aku harus bermanfaat bagi gereja.
Haleluya. Haleluya. Oh Pak, saya sudah bermanfaat. Di mana bermanfaatnya? Oh, saya kan sudah memimpin pujian, udah singer, udah main musik dan seterusnya. It's okay, itu bagus. Tapi kalau selesai itu kau pulang tidak mikirkan lagi gereja untuk seperti apa dan bagaimana, artinya kau sedang mempraktekkan suatu pertandingan. Kau sedang mempraktekkan suatu pertunjukan. Hatimu harus betul-betul ada di gereja. Pikiranmu ada di gereja. Karena di situ engkau dibentuk oleh Tuhan supaya hidupmu mengalami perubahan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang rasa luar biasa. Haleluya. Saudara, Tuhan mau membentuk kita menjadi orang baik. Orang baik tadi saya sudah sampaikan apa itu baik. Baik itu ucapan, tingkah laku, perilaku positif yang bermanfaat. Kita bermanfaat bagi tetangga kita. Kadang-kadang tetangga kita pun bisa nggak suka sama kita karena kita nggak bermanfaat bagi dia. Kita harus bermanfaat juga bagi keluarga-keluarga kita. Kadang-kadang keluarga-keluarga kita pun nggak suka sama kita karena kita nggak bermanfaat bagi dia. Sepertinya seolah-olah kita nggak punya keluarga. Beberapa hari yang lalu entah gimana kok saya diingatkan Tuhan, ya, untuk telepon BR saya yang sudah lama, mungkin ada 5 tahun saya nggak pernah telepon. Dari mulai kecil sampai sekarang sudah sarjana apa, saya susah nyebutnya, sarjana perawat mungkin ya. Saudara, saya telepon, dia nggak angkat, akhirnya saya telepon mamanya, karena itu kakak saya yang suaminya Kapolsek di daerah Jawa sana. Saya video call, ceritalah dia tentang banyak kesusahan. 4 bulan lagi Laimu pensiun. Aduh, pensiun katanya. Terus kerja apa lah kalian? Nggak ada lah kerja kami. Nggak tahu lah kami mau buat apa katanya. Kalau kau kan lain, tinggal doa dapat, doa dapat. Artinya saya sudah bermanfaat karena dia tahu kalau aku berdoa dapat. Jangan sampai ada keluarga mau bilang, doa, asal doa, tapi tak ada dapatmu. Apa yang dapatmu? Coba perbaiki hidupmu. Siapa tahu hidupmu yang belum benar. Haleluya. Akhirnya saya tanya itu bere saya, dia ada di Malang lagi praktek. Terus saya bincang-bincang, dia bilang, tolonglah kirimkan ikan teri nasi. Haleluya. Saya memang orang yang paling tidak terbiasa ya untuk memberi seperti itu ya. Tapi waktu itu Tuhan bilang saya, bangun nih, beritahu sama istrimu. Saya kasih tahu sama ibu gembala. Akhirnya singkat ceritanya kami pergi ke Senen, kami beli dan kami kirim. Saya pun sampai sekarang belum dapat kabar dari istri saya apa sudah dia telepon udah sampai barangnya atau belum. Saudara, di sini saya diingatkan Tuhan, saya harus bermanfaat. Haleluya. Itulah orang baik. Orang baik itu harus bermanfaat. Anda tahu arti Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Itu beda artinya. Garam itu kita bermanfaat, itu adalah bicara kebaikan. Terang itu bicara kebenaran. Karena terang itu adalah Kristus. Kau tidak akan bisa bicara kebenaran kalau kebaikan pun kau nggak bisa tunjukkan. Berikan sorak-sorai. Sekali lagi saya ulangi, kau tidak mungkin bisa bicara kebenaran kalau kebaikan pun tidak bisa kau tunjukkan. Karena kebenaran itu udah tingkat tinggi. Kebaikan itu bisa dilakukan oleh kita semua. Haleluya. Setiap ketemu orang senyum. Haleluya. Ketemu orang yang sakit tanya, sakit apa? Jangan pula dia nangis kau jadi ikut nangis, sama-sama nangis. Haleluya. Dia nangis bilang tegar bu, ya tegar. Puji Tuhan, kurang lebih sudah 1,5 bulan ini karunia kesembuhan itu diberikan buat saya. Dan saya begitu berani menyuruh orang itu berdiri, padahal suaminya bilang kalau berdiri jatuh. Tadi baru jatuh, tidak bangkit, jalan.
Setan membisikkan, kalau jatuh nanti gimana? Kurang ajar kau setan. Saya suruh jalan, saya suruh duduk lagi. Tidak ada, jatuh. Haleluya. Dan banyak mereka, orang-orang yang pakai kerudung, begitu sangat suka didoain. Tapi anehnya, ada orang telepon kemarin dari Surabaya. Dia kerja di pemerintahan. Dia katakan kepada saya, Pak Lubis, kalau Bapak terus melakukan, apakah Bapak siap di penjara? Bagaimana mungkin orang yang berbuat baik di penjara? Haleluya. Hanya orang yang berbuat jahat yang harus di penjara. Orang yang berbuat baik, di mana ada orang lumpuh didoakan jalan, ada orang sakit didoakan sembuh pertigunya, kenapa ini harus di penjara? Orang ini harus dirawat baik-baik karena ini barang langka supaya berguna bagi bangsa ini. Tetapi saya jawabnya sederhana, saya siap di penjara demi kebaikan. Haleluya. 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 Anda harus bermanfaat, itu orang baik. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa saudaraku yang saya kasih, kita harus jadi orang baik dan kita harus berbuat baik? Karena orang yang tidak baik, dia tidak bisa berbuat baik. Hanya orang baik yang bisa berbuat baik. Paham sampai di sini? Orang yang tidak baik tidak bisa berbuat baik. Hanya orang yang baik yang bisa berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita mengikuti teladan Yesus. Kita baca di dalam Matius 12 ayat 12. Baca Matius 12 ayat 12. Matius 12 ayat 12. 3, 2, 1. Menurut hukum orang Yahudi, menurut ajaran orang Yahudi, di hari Sabat mereka harus di rumah saja, tidak boleh berbuat apa-apa sekalipun berbuat baik. Tapi Yesus justru berjalan keliling kemana-mana untuk melakukan mujizat. Banyak orang-orang sakit disembuhkan. Ini menjadi masalah bagi orang-orang Yahudi, sehingga Yesus diprotes, Yesus disomasi, Yesus dianggap menghina ajaran orang Yahudi. Sehingga Yesus berkata, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Dan kalau kita baca selanjutnya, Yesus berikan argumen sindiran-sindiran kecil atau bahasa-bahasa satir. Kalau dombamu saja jatuh di lubang pada hari Sabat, kau pasti tolong. Kenapa manusia yang sakit tidak ditolong? Kenapa kau lebih sayang dengan binatang? Dan orang sekarang banyak lebih sayang dengan anjingnya daripada sayang dengan manusia. Biaya anjingnya luar biasa, tapi banyak anak gelandangan, anak jalanan, ada tetangganya yang nggak makan, dia nggak peduli. Yang penting anjingnya dikasih makan dengan harga nilai yang begitu mahal. Bahkan ada salon anjing sekarang. Haleluya. Haleluya. Saudara, itu bukan terjadi hanya zaman sekarang. Pada zaman itu pun sudah ada orang-orang yang seperti itu. Mereka lebih sayang kepada harta mereka, kepada peliharaan mereka daripada kepada manusia. Padahal hukum yang terutama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Inilah hukum yang terutama dan utama. Kenapa kok bisa lebih mengasihi binatang daripada manusia? Haleluya. Ini dikarenakan mereka tidak bisa memahami kebenaran itu, tidak bisa menghidupi kebenaran itu. Oleh karena itu Yesus buat demonstrasi di hari Sabat. Dan kalau karena saya berbuat baik harus dipenjara, itu adalah satu kebahagiaan buat saya. Haleluya. Haleluya. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Saudara, karena kita meneladani Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kita baca selanjutnya ayat yang berikutnya. Mari kita baca. Kapan-kapan kita harus berbuat baik? Kita baca di dalam Lukas 6 ayat 27. Kapan-kapan, atau maksud saya waktu kapan, jangan kapan-kapan, nanti lain artinya. 3, 2, 1. Tapi kepada kamu yang tidak tahu, aku berkata, kasihlah sungguh berbuat baik pada orang yang membenci kamu. Haleluya. 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 Tadi kita lihat itu apa yang Yaya Waluni katakan. Masuk kategori penistaan, Kak, itu saya pun tidak mau komentar. Tapi saya kasih saudara yang mendengar ucapan saya ini untuk Anda buka cakrawala berpikir Anda. Mungkin Anda polisi yang mendengar ini. Apakah itu termasuk? Haleluya. Apakah orang yang beragama justru menjadi tidak senang dengan agama lain? Orang yang beragama harusnya hidupnya berubah menjadi baik. Amen. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Ajaran ini ajaran tingkat tinggi, saudara. Bukan kasihilah sesamamu lagi, kasihilah musuhmu. Haleluya. Haleluya. Tapi Pak, istri saya orangnya nggak bisa, Pak. Orangnya cerewet. Itu anak saya juga bandal. Suami saya juga nggak jelas. Saudara, apakah suamimu, anakmu, tetanggamu, dan siapapun itu, apakah itu musuhmu? Bukan musuh. Dia hanya nggak cocok aja dengan kau, bukan musuh. Ini orang yang memusuhimu. Artinya dia yang memfitnah kau, dia yang maki-maki kau, dia yang menjatuhkan kau, dia yang memfitnah kau sehingga kau diberhentikan dari pekerjaan. Tapi Alkitab bilang, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Alasannya apa? Terus 28. Haleluya. Inilah namanya perubahan hidup. Inilah nilai hidup. 3, 2, 1. Inilah ajaran Yesus. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dia kutuk kita, malah kita berdoa sama Tuhan Allah supaya dia diberkati. Amin. Memang di mulutmu amin. Tapi ketika kau menghadapi ini bukan hal yang gampang. Tapi saya tahu kau bisa. Amen. Karena roh Allah yang ada padamu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Berdoalah bagi orang yang menyaji kamu. Terus kita baca ayat 33-nya. Saudara, haleluya. 28 dan 33. 28 langsung lompat 33. Apa katanya? Tetap di sini. Oke? 3, 2, 1. Sebab kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah dosamu? Orang-orang dosamu berbuat baik. Haleluya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dulu saudara, sebelum saya berjumpa dengan Kristus, saya ini orang penjahat, perampok, penjina, cabul, semuanya saya lakukan, saudara. Tapi kami sesama perampok, kami bisa saling mengasihi. Bahkan kami begitu sangat loyal. Loyalitas kami lebih tinggi lagi, seperti orang-orang yang di gereja, kalau menurut penilaian saya. Jadi kalau ada satu orang ya yang bermasalah, ini kami bisa cepat kumpulkan dana untuk menyelesaikan masalah orang ini. Ini sama-sama penjahat semua. Haleluya. Tukang copet, tukang todong, tukang zina, tukang rampok, macam-macam. Kalau gereja kalah dengan kelompok-kelompok seperti ini, bagaimana gereja bisa
menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Haleluya. 38. Langsung next ke 38-nya saja, biar cepat. Haleluya. 3, 2, 1. Dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam lingkaranmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, biasanya ini dicomot orang untuk dipakai supaya orang memberi keuangan, tetapi artinya ini luas. Kalau konteksnya tadi kita baca baik-baik, tentu kita tidak bisa mengartikan lepas dari konteks tadi. Kalau kau memberi ya kebaikan tadi kepada orang yang berbuat jahat, haleluya, engkau itu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Artinya engkau menabur sesuatu yang baik. Kalau engkau nabur yang baik, engkau pasti akan menuai yang baik. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dasar luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, lanjut kita baca. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Kita baca Galatia 6 ayat 9. Artinya ada orang bisa berbuat baik, tetapi hanya Senin Kemis doang. Senin Kemis jadi malaikat. Selasa, Rabu lompat ke Jumat, ke Sabtu, jadi iblis. Haleluya. Tentunya kita tidak begitu. Kita tidak boleh jemu-jemu. Terus 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Banyak orang berbuat baik, tetapi dia dapat balasan yang nggak baik. Akhirnya dia tidak lagi berbuat baik. Itulah sebabnya dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah, baru kita bisa menuai. Karena kita terus melakukan yang baik. Hari Jumat saya ditelepon oleh anak jalanan yang koordinator di sana. Pak, bisa nggak Sabtu Pak buat ibadah di Tanah Abang, katanya. Kalau bisa kasih uang aja biar mereka beli makanan di warung, karena nanti kalau bagi-bagi makanan, pertama bulan puasa, yang kedua juga banyak kotoran ya, berantakan. Jadi saya bilang, saya berpikir uang, tapi Tuhan bilang oke. Iya, langsung saya bilang oke, hari Sabtu. Jam berapa Pak? Jam 10. Pas kami mau jalan, saudara, ternyata ada telepon masuk ke saya. Pak, nggak jadi Pak. Kenapa? Karena ini Satpol PP lagi razia, katanya. Saudara, saya masih punya niat baik aja, masih bilang oke, langsung Tuhan balaskan kebaikan saya. Luar biasa. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya baru bilang oke, langsung saya bilang sama istri, ini tukarkan uang, kita siap bagikan ke mereka. Tapi karena mereka yang memang takut, ya udah kita simpan untuk hari-hari yang berikutnya. Saudara, kalau Anda terus berbuat baik, pasti Anda akan menuainya. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dahsyat luar biasa. Terus, haleluya. Kita baca, jangan lupa berbuat baik ya. Ibrani 13 ayat 16 kita baca. Ibrani 13 ayat 16. Tadi jangan jemu-jemu, ini jangan lupa. Ibrani 13. Sudah? 3, 2, 1. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara berpikir,
Saya aja susah, uang saya aja cuma 50.000. Tapi ada orang di sampingmu yang sepeser pun dia nggak punya uang. Haleluya. Haleluya. Apa nggak bisa kau bagi 5.000 ke dia? Kan kau masih punya 45.000. Haleluya. Kalau engkau membagi uang kepada orang lain karena kau berkelimpahan, itu bukan kebaikan. Itu adalah sesuatu latah. Itu karena kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang. Kau melakukan tidak boleh karena latah. Kau melakukan karena kau memang orang baik. Karena kau punya kepribadian yang baik. Haleluya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Banyak orang-orang yang bukan Kristen, mereka tidak suka dengan orang Kristen disebabkan orang Kristen tidak meneladani Yesus. Bukan karena mereka benci dengan agama, tapi karena perilaku orang Kristen tidak meneladani Yesus. Muhammad Gandhi, dia tertarik dengan pribadi Yesus. Dia masuk gereja, ternyata di dalam gereja masih ada kasta-kasta. Dan akhirnya Muhammad Gandhi dia keluar lagi. Dan dia tidak mau mengikut Yesus. Kenapa? Karena sama saja dengan orang-orang dunia, sama saja dengan kelompok-kelompok lain, masih ada kasta-kasta. Di gereja tidak boleh ada perbedaan kasta. Karena kita boru Yesus dan marga Yesus. Berarti tidak ada kasta-kasta. Jangan tanya lagi kau Siombing nomor berapa. Jangan tanya lagi kau Marpaung nomor berapa. Tanyalah tanggal bulan berapa kau dilahirkan Yesus menjadi ciptaan baru. Itu lebih penting dari marga-marga itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Saya mendengar tepuk tangannya kurang semangat. Haleluya. Saya tahu bukan karena Anda lapar. Saya tahu bukan karena Anda haus. Tapi karena memang itu sudah habit, saudara. Coba kalau di jalan, ya kau naik motor disenggol orang dikit saja, apa yang keluar dari mulutmu? Haleluya. 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 Kaleng itu saudara, kaleng-kaleng yang tertutup itu nggak kita bisa tahu apa dalamnya kalau kita nggak tekan. Kalau kita tekan sampai moncot baru tahu tai atau mentega. Untuk kau tahu siapa dirimu sebenarnya, kau harus ditekan, kau harus dicaci maki, kau harus dihina, kau harus ditakut-takuti. Kalau di situ kau tetap tegar dan sukacita, itulah dirimu yang sebenarnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda mau menjadi pribadi berlian? Haleluya. Atau pribadi perak? Tadi Ibu Hendrik bilang pribadi berlian. Saya tahu karena memang setiap malam dia merindukan berlian. Saya doakan Pak Hendrik dapat rezeki yang melimpah, dia bisa belikan berlian buat istri. Itu sebagai lambang. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika kepribadian kita ini dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan baru, maka semua yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita tidak mungkin gagal. Amin. Semuanya pasti digenapi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi Anda tidak perlu jadi orang berhasil, Anda harus jadi orang sukses. Karena orang berhasil, dia hanya berhasil di tempat-tempat tertentu. Orang sukses dibuang kemana saja pasti sukses. Saya berani tantang siapapun yang mendengar YouTube saya di sini. Kalau kau mau melayani di sini 3 tahun, saya akan tinggalkan tempat ini, saya juga akan sukses. Haleluya. Karena yang sukses pribadi saya. Yang sukses bukan karena saya punya A, punya B, punya C, punya D. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Yang sukses bukan karena saya punya A, B, C, D, E. Yang sukses saya. Kalau saya
berhasil punya A, B, C, D, E, F, G, sekali waktu itu dirampok orang habis, maka saya menjadi orang miskin. Saya kasih contoh sederhana supaya Anda gampang. Seorang artis terkenal, semua hartanya dirampok, mobilnya dirampok. Terus besok dia tayang, kira-kira 4 kali kembali nggak? Kembali. Itu orang sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kau harus jadi pribadi-pribadi yang sukses, bukan orang-orang yang berhasil. Tapi Tuhan mau membentuk ulang hidupmu supaya hidupmu menjadi orang yang benar-benar bernilai. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan hanya mau pakai orang-orang baik. Karena orang-orang baik, dia bisa menjadi garam. Orang-orang tidak baik nggak mungkin bisa menjadi garam, apalagi terang. Seringkali gereja ditolak karena membawa terang, langsung orang silau. Haleluya. Tapi kalau dikasih garam dulu, Anda mau coba? Nanti kalau kau punya teman tidur di samping, kasih garam sini. Pasti dia gini. Kau tahu kenapa lidahnya bergoyang-goyang? Haleluya. Padahal dia tidur, dia bisa merasakan sekalipun dia tidur bahwa ini enak. Tapi kalau kau kasih dia senter, maksudnya cahaya senter seterang apapun, dia tetap tidur. Apalagi kalau dia terbangun, tambah silau. Makanya dibilang kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Haleluya. 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 Baru tahu saya di sini artinya, oh garam itu adalah berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Terang itu adalah kebenaran Allah karena dialah terang dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Saudara, lebih baik kita menderita karena berbuat baik daripada berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17 kita baca. 1 Petrus 3 ayat 17. Haleluya. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 17. Biar Anda nggak ngeluh kalau Anda nggak dianggap orang walaupun Anda orang baik. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Apakah kita bisa menderita karena berbuat baik? Bisa saja. Bisa saja. Tetapi itu lebih berbahagia daripada kau menderita waktu kau berbuat jahat. Pilih mana? Oh, pilihnya Pak, jangan ada menderita. Kau jangan ikut Yesus, ikut nabi yang lain. Haleluya. Kalau kau ikut Yesus, memang kau harus menderita. Buktinya, saya mau tunjukkan. Ada orang cerita sama saya. Dia bilang, Pak, Bapak tahu kan saya orang kaya raya, uang saya banyak, mobil saya mewah. Iya. Tapi sama istri saya nggak cocok, Pak. Kenapa? A, B, C, D, E, F, G alasannya. Tapi saya sampai sekarang tidak mau bercerai, Pak. Kenapa? Itulah penderitaan saya di dalam Kristus. Adakah ajaran seperti itu? Tidak ada. Haleluya. Ajaran yang lain, kau ceraikan dia, uangmu banyak, cari cewek lain. Haleluya. Masuk barang Tuhan. Cari cewek lain. Saudara, cewek mana yang tidak tergiur dengan dolar-dolar? Haleluya. Bahkan orang yang sudah melayani di gereja pun, singer, leader yang kita lihat rohani banget, ketika ditunjukkan uang 100 juta, matanya langsung hijau, langsung bisa dibawa. Itu kenyataan. Ngapain kita sembunyi-sembunyikan? Haleluya. Karena uang adalah akar kejahatan. Bukan dia nggak tahu itu dosa, dia tahu itu dosa, tapi dia lebih mencintai uang daripada mencintai kebenaran. Haleluya. Lebih baiklah kita menderita karena kita berbuat baik daripada kita menderita karena berbuat jahat. Haleluya. Mulai sekarang Anda mau menjadi pribadi-pribadi yang baik, orang-orang yang baik.
Karena hanya pribadi-pribadi yang baik yang bisa berbuat baik. Pribadi-pribadi yang nggak baik nggak mungkin bisa berbuat baik. Coba kita baca satu ayat. Haleluya. Apa akibatnya? Apa akibatnya kalau kita tidak mau berbuat baik? Haleluya. Coba kita bacain. Yesus pun berbuat baik selalu ya. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38 kita baca. 3, 2, 1. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Dia yang berjalan berkeliling Saudara, ketika saya baca ayat ini tadi pagi, semangat saya tambah lagi untuk berbuat baik kepada mereka-mereka. Mungkin saya nggak bisa kasih uang yang cukup buat mereka, tapi saya bisa doakan mereka. Yang tadinya harus pakai tongkat begini bisa lepas. Yang tadinya kalau duduk harus diangkat bisa duduk sendiri. Bisa berdiri sendiri. Ada yang tadinya sama sekali nggak bisa, bisa. Bahkan yang tadinya dia dituntun katanya 3 meter pun capek, setelah didoakan, saya yang naik kursi roda. Itu disaksikan oleh banyak orang. Haleluya. Makanya sekarang saudara, si Daniel sibuk terus karena sudah dibuat nomor WA dan nomor ini. Waktu beberapa hari yang lalu dia tidak kasih nomor WA, nomor telepon doang. Saya bilang, telepon dari mana? Timor Leste. Lihat. Baru setengah menit nggak nyampe udah habis 50.000. Orang antar negara. Udahlah, buat nomor WA-mu. Kalau nanti di apa-apain orang, ganti aja, saya bilang. Haleluya. Saudara, hari ini aja udah berapa orang yang minta dari Bandung, dari mana-mana. Makanya saya sudah dapat gambaran. Haleluya. Sudah saya pernah katakan mana dia, siapa-siapa yang nggak datang-datang Tuhan. Haleluya. Mana si Kristin, mana dia? Datang pula, lari dia kan? Hilang dia kan? Haleluya. Iya. Saya udah katakan. Nanti kita buat sebuah apa namanya itu? Cara kerja yang baik. Haleluya. Cara kerja yang baik. Tap. Semua ada yang nyiapin tuh. Kalau perlu kayak si Hotman Paris, semprot. Ada yang tukang nyemprot, ada yang tukang doa, ada yang tukang ini. Karena kalau dilihat pemerintah harus sesuai protokol kesehatan. Jadi ada yang nyemprot tuh. Di Investan itu apa itu? Hand sanitizer namanya apa itu? Ya, saya kurang tahu namanya. Haleluya. Iya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Jadi nanti ada 20 yang harus kerja semua. Saking banyaknya orang berdatangan. Dan waktu saya ngomong-ngomong sama seseorang, dia banyak cerita tentang keberhasilan. Saya bilang, saya sudah sukses, ngapain saya mikirin itu lagi? Saya hanya mikirin tanggal berapa, bulan berapa orang mati, saya bangkitkan dari kubur. Itu. Saya udah berhasil, saya udah di atas berhasil. Buat apa lagi? Saya tidak akan lagi pernah menjadi jatuh miskin. Karena saya sudah sukses. Orang yang berhasil bisa jadi miskin. Orang sukses pasti orang berhasil. Orang berhasil belum tentu orang sukses. Saya sudah sukses. Kalau Anda nggak senang dengan omongan saya, itu urusan Anda. Tapi saya orang sukses. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda mau jadi orang sukses, bukan tahun depan, bulan depan, minggu depan, hari esok. Sekarang kau sudah sukses. Baru kau bisa sukses di hari esok. Makanya jadilah pribadi yang bernilai. Pribadi yang bernilai akan Tuhan buat menjadi orang-orang sukses. Haleluya. Orang itu kaget waktu dengar omongan saya. Ngapain saya mikirin lagi harus punya itu, punya ini. Orang saya orang udah sukses.
Apalagi yang saya pentingkan itu. Saya hanya bagaimana ini orang mati supaya bangkit. Karena sebelum orang mati bangkit, seperti yang beberapa lalu saya katakan beberapa tahun yang lalu, saya nggak tenang matinya. Tapi kalau udah orang mati saya bangkitkan, wajib saya mati. Haleluya. Saudara, Yesus berbuat baik setiap saat. Coba kita baca apa akibatnya kalau kita tidak mau berbuat baik. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Coba kita baca. Apa akibatnya? 3, 2, 1. Jadi jika seorang tahu mana dia berbuat baik, tapi dia berdosa. Haleluya. Saudara, kejahatan itu apa? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Saudara tahu mendefinisikan arti kejahatan dalam konteks pembicaraan kita tadi? Apa itu kejahatan? Ketika kau tidak berbuat baik, kau orang jahat. Paham? Wah, ini tingkat tinggi tuh. Banyak orang berpikir orang jahat itu adalah orang yang suka maki-maki, orang suka menista agama, orang yang suka berbuat jahat, orang yang suka ninggalkan istri anaknya, kawin lagi dan seterusnya. Wah, itu mah pemikiran-pemikiran yang kelas bawah. Kalau pemikiran kelas tinggi, ketika kau tidak berbuat baik, kau orang jahat. Baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. 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 Saya mau tanya, jawab. Jawab. Apa itu orang jahat? Arti orang jahat itu apa? Definisi orang jahat itu apa? Iya, ketika dia tidak berbuat baik, dia orang jahat. Saya contohkan si Daniel, nggak curi, dia nggak ngapa-ngapain, tapi di kamar aja tidur, nggak buat apa-apa. Dilihatnya di situ ada orang terjatuh naik motor, dilihatinnya, weh jatuh lu ya, iya, dia nggak buat baik. Loh, kan orang bilang loh, kan dia juga nggak berbuat jahat, tidak. Ketika dia tidak berbuat baik, dia adalah orang jahat. Ketika kau nggak berbuat baik sama istrimu, kau orang jahat. Ketika kau nggak berbuat baik sama anak-anakmu, kau orang jahat. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, istri saya ya sering kali saya candain kalau dia lagi masak begitu, kadang-kadang saya cium keningnya. Kenapa? Kadang saya toel-toel kayak tadi pagi. Kenapa? Karena kalau saya tidak berbuat baik, saya orang jahat. Jadi saya harus berbuat baik. Dan menurut pandangan saya, itu menyenangkan dia. Makanya dia nggak merasa capek, walaupun kerjanya berat. Karena saya kasih apa request, apa itu namanya? Semangat. Haleluya. Support. Haleluya. Iya, nutrisi. Haleluya. Pak Hendrik juga istri harus dikasih nutrisi, Pak Hendrik. Enggak, aku lihat Ibu Kris ini sama dengan Ibu Gembala. Kalau dia tangannya nggak gerak bisa stroke. Iya, tangan gerak, kaki harus gerak terus, nggak bisa diem. Haleluya. Jadi percuma juga kalau dikasih pembantu pun, walaupun pembantu dikasih 2 pasti hidupnya nggak bahagia. Dia bahagia kalau dia bergerak. Haleluya. Ada orang-orang seperti itu. Mau bilang apa? Memang begitu. Tapi ada orang-orang yang berbahagia kalau dia tidur terus. Dia mau bilang apa? Ya kan? Dia berbahagia tidur. Oh, pemalas. Haleluya. Orang-orang pemalas, bagaimana dia bisa berbuat baik? Kalau kau tahu berbuat baik tapi kau tidak melakukannya, kau hari ini mau berbuat baik? Apa itu arti orang baik? Tidak berbuat jahat. Apa itu arti orang baik? Apa itu arti baik? Bermanfaat bagi orang lain. Kau nggak usah lihat kamus di Google pun nggak ada.
Apa itu arti baik? Itu kita dapat sendiri untuk menjelaskan apa itu baik. Baik itu adalah tutur kata perilaku positif yang bermanfaat. Haleluya. Jadi tutur kata positif yang bermanfaat, itulah namanya kebaikan. Amin. Kau harus menebar kebaikan kepada semua orang. Haleluya. Maka hidupmu jadi bernilai. Sekarang di mana-mana saudara, orang mencari orang baik. Dan orang sejahat apapun, mereka akan senang lihat orang baik. Orang penjahat sekelas orang penjahat kelas kakap pun, dia pasti akan kagum dengan orang baik. Kalau Anda nggak percaya, cari orang yang paling jahat. Pasti dia katakan, aku kagum melihat orang baik itu. Karena itu jadilah kau orang baik, maka hidupmu akan dikagumi. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Beberapa orang yang saya doakan saudara, ternyata setelah saya doakan, yang satu kemarin itu ibu-ibu, suaminya bilang, Pak, saya pernah kayak lihat Bapak. Di mana ya? Di YouTube. Dia nangis, kok bisa? Dia yang bilang di YouTube, Pak, iya. Kok bisa ketemu saya? Ada lagi, selama beberapa hari ini berapa orang, mungkin ada 4-5 orang yang begitu. Saudara, mari kita berbuat baik kepada sesama kita. Jangan lihat agamanya apa, nggak peduli agamanya apa. Mari kita berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, saya nggak punya duit. Berbuat baik bukan harus pakai duit. Oh Pak, saya punya duit, tapi saya tidak mau keluar duit, tapi saya mau berbuat baik. Itu namanya kikir. Haleluya. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya nggak punya uang, apakah saya bisa berbuat baik? Iya, bisa. Bisakah beramal kau walaupun kau nggak punya uang? Bisa. Ada orang jalan, mau kemana Bu? Oh iya, Ibu kenapa Bu? Kok kayaknya Ibu ragu-ragu Bu nyebrang? Iya, nenek udah usia 75 tahun. Oh ya, ya, kita tuntun dia nyebrang. Haleluya. Haleluya. Sekali waktu saya naik mobil, saya bilang sama Daniel, Daniel, Tuhan bicara dalam roh saya, kita ketemu orang lumpuh. Orang lumpuh lagi bawa didorong. Kita ketemu orang di kursi roda. Betul. Baru 1 menit apa 2 menit saya ngomong, ketemu. Langsung berhenti. Kaget dia. Saya yakin yang menyembuhkan Yesus, tetapi selain daripada itu, dia kaget. Masih ada orang baik, naik mobil yang begitu baik, naik mobil yang begitu bagus, tapi masih mau berhenti melihat orang yang seperti ini. Haleluya. Dia tidak menghiraukan mobil lalu lalang. Dia tidak menghiraukan ada orang yang berjalan sana sini. Mobil saya parkir dan di pinggir. Saya tidak menghiraukan siapapun. Orang pada lihat semua banyak. Bahkan ada di YouTube. Masuk kemarin saya lihat kamera tersembunyi, entah dari mana dia dapat. Mungkin dia mengkamerain atau bagaimana. Tapi saya tahu, semakin kebaikan saya diupload, disebarluaskan, maka semakin banyaklah orang yang akan mengikuti berbuat baik. Amin. Saya bukan ingin terkenal jadi orang baik, tapi saya ingin orang-orang ikut menjadi orang baik. Amin. Karena itu upload saja, nggak ada masalah. Haleluya. 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 Kalau kau tahu berbuat baik, tapi kau tidak melakukannya, kau berdosa. Jadilah pribadi-pribadi yang baik. Anda mau? Anda siap? Haleluya. Haleluya. Mulai dari tutur kata. Haleluya. Mulai dari sikap kita sama seseorang. Kita bermanfaat bagi gereja, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi tetangga, bermanfaat bagi negara ini, bermanfaat selalu dalam hidup kita. Pingin kita bermanfaat. Sekecil apapun yang kita buat, kalau itu bermanfaat bagi orang lain, itulah orang baik. Sehebat apapun yang kau lakukan, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, itu sama aja kau tidak berbuat apa-apa. Karena itu lakukan dari yang kecil
tapi bermanfaat bagi orang lain, kau sudah jadi orang baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita pikir, wah, yang penting gua percaya Yesus sudah selamat. Tetapi Alkitab katakan, saudara, ada yang terlewatkan. Saya akan baca, saudara. Haleluya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Coba ditayangkan. Ini ayat terakhir, karena jamnya masih jauh. Ini ayat yang ke-10. Haleluya. Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 10. Sudah? Itu tidak masuk catatan saya tadi, tapi saya teringat ini. Efesus 2 ayat 10. Sudah? Itu ayat 1. Oh, haleluya. Haleluya. 3, 2, 1. Karena kita ini perbuatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, banyak aliran-aliran tertentu dia hanya ambil ayat 89. Coba baca ayat 89. Dia potong ayat ini. Dia nggak ambil ayat ini. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, ini benar, ayat nggak salah. Keselamatan itu lewat penebusan Yesus. Haleluya. Terus, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang sombong, memegahkan diri. Oh, gua selamat karena saya berbuat A, B, C, D. Itu namanya sombong. Haleluya. Tapi jangan ini diselewengkan juga ayat ini, sehingga ayat 10 diabaikan, sehingga kita berkata, oh, gua selamat bukan karena perbuatan, tapi gua selamat karena penebusan Yesus. Jadi karena gua udah ditebus Yesus, ya gua pasti selamat. Mau berbuat jahat apapun, berbuat dosa apapun, gua selamat. Itu keliru, saudara. Itu ajaran yang salah. Ada ajaran yang seperti itu. Bahkan ada juga, saudara, gereja 1 jam saja. Anda mau gereja 1 jam saja? Saya sudah buat gereja cuma 30 menit. Itu di kolong jembatan. Coba lihat. Khotbah saya cuma 8 menit. Siapa yang bisa pendeta khotbah 8 menit? Saya. Haleluya. Anda mau gereja 8 menit saja? Haleluya. Haleluya. Jadi gereja 1 jam saja bangga. Saya buat ibadah, saya khotbah 10 menit bisa. Ayat 10, saudara. Ayat 10 kita baca. 3, 2, 1. Karena kita ini perbuatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, waktu Tuhan Yesus menebus saudara dari kutuk dosa, kutuk maut, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya Anda melakukan pekerjaan baik. Masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya Yesus. Bahkan orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa. Mari berbuat baik kepada mereka. Jangan dihina, jangan dicaci, jangan dimaki. Mari berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Jangan membeda-bedakan agama sampai kursi pun ada kursi Islam, kursi Kristen. Jangan membeda-bedakan agama. Haleluya. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Kita berbuat baik kepada semua orang. Haleluya. Mari angkat hatimu, rohmu, 12 tangan. Anda siap untuk berbuat baik? Apa itu baik? Tutur kata, perbuatan positif yang bermanfaat. Setiap hari harus kau berpikir apa yang kau buat bisa bermanfaat. Mungkin teman kontrakanmu, biar bermanfaat bagi teman kontrakanmu, biar bermanfaat bagi siapa sajalah. Harus bermanfaat.
Saya selalu bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, kami selalu kumpul, dan saya selalu katakan, kau cari orang tua seperti saya, pertanggungjawabannya sampai seperti ini, kau cari. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita berbuat baik. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari kutuk dosa, dari kutuk maut, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah berkat. Kami sudah menerima keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus menebus kami dengan tujuan supaya kami berbuat baik, karena kami adalah garam dunia dan terang dunia. Dimanapun kami berada, kami harus tunjukkan kami garam dunia dan terang dunia. Saudara, tangan-tangan yang terangkat, aku doakan kau dimanapun tempat tinggal, dimanapun kau berada, kau adalah garam dunia dan kaulah terang dunia. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah garam dunia itu, kaulah terang dunia itu. Kaulah garam dunia itu, kaulah terang dunia itu. Kaulah garam dunia itu, kaulah terang dunia itu. Saudara, kau bukan sekedar garam Cengkareng, kau garam Cililitan, bukan. Kau garam dunia. Kau bukan sekedar terang Grogol, tapi kau terang dunia. Artinya saudara, kau bisa tinggal di mana saja. Kau tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kau bisa tinggal di mana saja. Kau tetap punya identitas garam dunia dan terang dunia. Karena itu dunia berarti bumi maksudnya. Jadi di bumi manapun kau tetap garam dunia, terang dunia. Dia tidak katakan di situ garam Israel, terang Israel, atau garam Palestina, terang Palestina, atau garam Mesir, terang Mesir. Tidak. Kenapa dia tidak ngomong begitu? Supaya dimanapun orang percaya ada, dia tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah garam dunia dan terang dunia. Dengan kata lain saudara, dimanapun kau berada, kau bisa sukses. Kau bisa sukses. Nanti sekali waktu kita akan bicara tentang sukses. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi persiapkan dirimu untuk bisa menangkap nanti apa yang kusampaikan. Karena yang kusampaikan seperti sesuatu yang sepertinya kayak bisa enggak, tapi saya bisa memasukkan bahasa logika. Jadilah pribadi-pribadi yang sukses. Jangan kau capek kejar keberhasilan. Jadilah pribadi-pribadi yang sukses, pasti kau berhasil. Karena orang yang berhasil belum tentu orang yang pribadinya sukses. Tapi kau orang-orang yang sukses, kau pasti berhasil. Tetap jadi pribadi yang sukses, kau akan berhasil. Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat, Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Saya merasakan ada di antara saudara yang belakangan ini sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda jalan keluar. Tapi seringkali kayak ada hambatan lagi, ada hambatan lagi, ada tanda-tanda jalan keluar, tapi ada hambatan lagi. Hari ini percayalah, dalam nama Yesus, kau pribadi-pribadi yang sukses. Kau pribadi-pribadi yang sukses dalam nama Yesus. Kalau Anda menangkap yang saya sampaikan dan Anda paham, dan Anda berkata, saya orang, angkat tangan kananmu ke atas, di atas kepala, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa buat semua saudara, khusus yang tangan kanannya terangkat dan tangan kirinya taruh di dada.
Kau adalah pribadi-pribadi yang sukses itu. Jangan mau digagalkan dengan situasi, kondisi, keadaan, realita. Kesuksesanmu bukan besok, sekarang. 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 Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bernilai, menjadi orang-orang baik yang sukses, yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.